Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini, sebelum itu ibu mau tanya ke kalian, kira-kira hari ini apakah masuk semua atau ada yang tidak masuk? Alhamdulillah jika masuk semua. Oke. Sebelum kita memulai materi baru, Ibu akan mengulang kembali, mengingatkan kembali tentang materi kita minggu lalu ya. Minggu lalu kita telah membahas tentang pengertian hidrologi, macam-macam siklus hidrologi, dan proses terjadinya siklus hidrologi tersebut. Untuk hari ini kita akan membahas tentang perairan laut. Oke, sebelum kita membahas materi kita hari ini, Ibu mau bertanya ke kalian, kira-kira dari materi kita minggu lalu, apakah kalian sudah paham semua? Ataukah masih ada yang dibingungkan? Jika masih ada yang belum dipahami, silakan sekarang kalian tanyakan. Ayo jangan malu-malu, silakan bertanya. Gimana? Apakah sudah paham semua? Alhamdulillah jika sudah paham semua. Hari ini kita akan membahas tentang perairan laut. Laut merupakan sekumpulan air yang cukup luas yang memisahkan atau menghubungkan antara benua atau pulau dengan benua atau pulau lainnya. Laut sendiri memiliki luas sekitar 361 juta kilometer persegi, di mana artinya adalah lebih dari 70% permukaan bumi ini terdiri dari air laut dengan kedalaman rata-rata kurang lebih 3.730 meter. Berikutnya kita akan membahas tentang klasifikasi laut. Kira-kira dari kalian ada yang tahu nggak sih tentang klasifikasi laut? Silakan, yang tahu tunjuk tangan. Ya, Galang silakan. Ya, benar sekali. Kira-kira yang lain ada yang mau menambahkan? Syahira mungkin? Oke. Bagus sekali Syahira. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh teman-teman kalian tadi. Jadi, klasifikasi laut sendiri itu ada 3. Yang pertama, berdasarkan proses terjadinya. Berdasarkan proses terjadinya sendiri, laut itu dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada regresi, yang kedua ingresi, dan ketiga transgresi. Laut regresi sendiri merupakan laut yang mengalami penyempitan pada zaman es, sehingga laut tersebut mengalami penurunan permukaan laut. Contohnya Selat Makassar. Sedangkan laut ingresi adalah laut yang mengalami penurunan. Laut ini dapat berupa
palung atau lubuk laut. Contohnya Laut Flores. Dan yang terakhir adalah laut transgresi. Laut transgresi ini tuh merupakan laut yang mengalami terjadi karena genangan air laut yang mengalami kenaikan pada zaman es kurang lebih sekitar 70 meter. Contohnya itu ada Laut Jawa dan Laut Cina Selatan. Nah, klasifikasi laut yang kedua itu adalah berdasarkan letaknya, yakni ada laut tepi, laut tengah, dan laut pedalaman. Laut tepi sendiri merupakan laut yang terletak di tepi benua, dan laut tersebut tuh terpisah oleh deretan pulau. Contohnya tuh seperti Laut Jepang. Yang kedua ada laut pertengahan atau Middle Sea. Laut ini tuh letaknya di tengah benua. Terus contohnya tuh ada laut tengah. Yang ketiga ada laut pedalaman atau inland sea. Laut ini tuh terletak di tengah-tengah benua. Contohnya Laut Hitam dan Kaspia. Yang ketiga, klasifikasi laut berdasarkan kedalamannya. Klasifikasi laut berdasarkan kedalamannya ini tuh biasanya disebut zona perairan laut. Oke, sampai sini kira-kira ada yang ingin kalian tanyakan, anak-anak? Jika tidak, kita akan membahas tentang zona perairan laut. Oke, kita akan membahas zona perairan laut. Sebelum itu, Ibu akan menempel gambar ini terlebih dahulu ya. Oke, anak-anak, kita akan membahas zona perairan laut. Bisa dilihat di gambar ini. Ini adalah gambaran pembagian zona perairan laut. Di sini terlihat bahwa zona perairan laut terbagi menjadi 4. Ada zona litoral, zona neritik, zona batial, zona abisal, dan zona hadal. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang zona litoral. Zona litoral ini atau biasa disebut dengan pesisir pantai. Zona ini tuh terletak di garis pasang dan
garis surut laut. Oke. Zona yang kedua yaitu zona neritik. Zona ini memiliki ketentuan, yakni memiliki kedalaman kurang lebih 200 meter. Dan di zona ini tuh sinar matahari masih bisa menembus hingga ke dasar laut. Ya, setelah itu zona neritik ini juga masih terdapat tumbuhan dan juga binatang laut. Zona ini tuh sangat penting bagi kehidupan manusia juga. Selanjutnya ada zona batiak. Zona ini tuh memiliki ketentuan, yakni kedalaman antara 200 hingga 2000 meter. Bisa dilihat di sini ya. Terus di dalam zona ini tuh sinar matahari sudah tidak bisa menembus ke dasar lautnya. Dan juga jumlah hewan dan tumbuhan laut tuh sangat terbatas di zona ini. Selanjutnya ada zona abisal. Di zona abisal ini tuh kedalamannya mencapai antara 2000 hingga 5000 meter. Jadi sangat dalam. Di zona ini tuh tekanannya sangat tinggi. Terus suhunya juga sangat rendah. Dan tidak ada tumbuhan ataupun hewan yang hidup di zona ini. Dan yang terakhir ada zona hadal. Zona ini tuh zona wilayah laut yang paling dalam. Kedalamannya bisa mencapai lebih dari 6000 meter. Kira-kira dari penjelasan tentang zona kedalaman laut ini, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Ayo, nggak apa-apa, tanya aja jika belum paham atau masih ada yang kurang paham. Baiklah, jika sudah paham semua. Oke, baiklah, jika kalian sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri, Ibu akan memberikan kesimpulan tentang apa yang udah kita pelajari hari ini. Jadi hari ini tuh kita udah belajar tentang perairan laut, dimulai dari pengertian laut itu sendiri, terus kita mempelajari klasifikasi laut dan juga ini zona kedalaman laut. Ibu mau mengucapkan terima kasih buat kalian tadi yang udah berpartisipasi dan udah berani untuk menjawab pertanyaan ataupun yang tadi bertanya mungkin. Terima kasih banyak atas partisipasi kalian di dalam pembelajaran kita kali ini. Karena hari ini kalian kan sudah mempelajari tentang ini, zona kedalaman laut. Untuk itu Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya adalah kalian menggambar zona kedalaman laut. Kalian harus menggambar zona kedalaman laut ini. Kurang lebih seperti ini ya contohnya, di kertas karton. Tapi kalian juga bisa mencari mungkin referensi lain dari buku kalian atau juga dari internet juga boleh. Dan sebisa mungkin kalian harus menggambarnya dengan rapi, dengan cantik, dengan lebih baik lagi daripada ini ya. Ini kan ya seadanya aja gitu. Jadi Ibu harap kalian mengerjakannya serapi mungkin, sebagus mungkin. Kalau bisa dikasih warna pun juga boleh, terserah, bebas, sekreatif kalian. Dan ini nanti akan dikumpulkan minggu depan ya. Sepertinya itu aja tugasnya. Jangan lupa minggu depan dikumpulkan. Terima kasih untuk kalian
sudah mendengarkan penjelasan materi kali ini. Tetap semangat dalam belajarnya, tetap stay positive thinking, terus juga tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap tersenyum dan jangan lupa bahagia juga. Terima kasih, saya akhiri pelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.